Pewaris terakhir sang presidir. Bab 13. Bertemu Davan di apartemen. Terima kasih Tuan atas bantuannya. Seandainya Tuan tidak membantuku, entah apa yang terjadi dengan desainku di tangan perusahaan permata hijau, ucap Maya saat mobil sedang melaju ke arah apartemen. Sama-sama. Aku melakukan semua ini sesuai dengan janjiku padamu dan ucapan terima kasihku karena kamu sudah melahirkan dan menjaga putraku. Balas Abraham yang saat itu fokus mengemudi. Davan itu putraku. Tuan hanya sebatas bertemu dengannya saja sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Maya yang seolah-olah tidak terima jika Abraham menyebut Davan putranya. Diakui atau tidak diakui, Davan itu juga putraku bukan? Jadi tolong, jangan batasi hubungan kami. Abraham sedikit berpaling ke arah Maya, lalu kembali fokus mengemudi. Terserah Tuan saja, tapi bila lebih dari persyaratan yang kita sudah sepakati bersama, maka jangan harap Tuan bisa menemukan kami lagi. Baiklah, aku menyerah. Tapi biarkan kami menjalin keakraban selayaknya ayah dan anak. Waktuku sudah banyak hilang bersama putraku, jadi tolong jangan mengulanginya lagi. Abraham sedikit memohon. Baru kali ini pria yang dikenal dingin itu mau mengalah dengan orang lain. Tidak lama kemudian mobil mereka pun berbelok masuk ke dalam area apartemen. Setelah memarkirkan kendaraan, Abraham dan Maya segera melangkah masuk ke dalam gedung tersebut. Maya mengeluarkan kunci dari dalam tasnya lalu membuka pintu. Silakan masuk Tuan, ajak Maya pada Abraham. Terima kasih. Di mana putraku? Balas Abraham memandang ke segala penjuru untuk mencari keberadaan Davan. Davan masuk Anda? Iya, siapa lagi? Dia ada di kamar bersama Mira. Apa aku boleh menemuinya sekarang? Abraham mencoba mengikuti Maya dari belakang. Tuan tunggu saja di ruang tamu, biar nanti aku panggilkan Davan untuk Anda. Kenapa sesulit ini menemui anak sendiri? Abraham sedikit menggaruki kepalanya. Kalau Tuan tidak mau, pintu belum terkunci. Lain kali, Tuan bisa datang lagi kemari. Baiklah, apapun kamu bilang, aku akan turuti, asal Davan bisa kutemu sekarang. Balas Abraham mengalah. Abraham pun menuju ke ruang tamu dan langsung duduk di sofa. Melihat Abraham sudah duduk manis di sofa, Maya segera menuju ke arah kamar Davan. Sebelum masuk, Maya terlebih dulu mengetuk pintu. Tidak lama kemudian muncul Mira. Ibu Maya, silakan masuk. Terima kasih Mira. Di mana Davan? Dia ada di dalam, sedang menggambar. Maya segera melangkah masuk diikuti Mira dari arah belakang. Anak ibu lagi gambar siapa? Maya sedikit menunduk untuk mensejajarkan dirinya dengan Davan yang saat itu sedang duduk di kursi depan meja. Davan lagi gambar wajah ayah. Coba lihat, ayah benar-benar tampan bukan bu? Mirip dengan Davan. Davan memperlihatkan hasil gambarnya pada Maya. Sesaat, Maya memperhatikan gambar putranya itu. Dan betul, gambar itu benar-benar menyerupai Abraham. Davan benar-benar mewarisi bakatku menggambar. Hasil karyanya benar-benar menyerupai aslinya, ucap Maya dalam hati. Kenapa ibu hanya diam? Kalau belum sesuai, nanti Davan buat ulang. Tidak begitu sayang. Gambar ini benar-benar mirip dengannya. Apa kamu ingin bertemu dengannya? Iya bu, Davan benar-benar rindu dengan ayah. Davan sedikit menundukkan kepalanya. Dari gestur tubuhnya, anak itu benar-benar sedang merindukan Abraham. Kalau begitu, temui dia di ruang tamu. Apa ibu sedang bercanda? Seketika, Davan mengangkat kepalanya. Ibu serius, ayahmu sedang menunggumu di ruang tamu. Pergilah dan temui dia. Tanpa menunggu lama, Davan segera berdiri dan berlari keluar kamar menuju ke arah ruang tamu.
"Ayah!" teriak anak itu saat dirinya melihat Abraham sedang berdiri menatap foto Maya dan Dafan yang terpajang di dinding. "Dafan, putra ayah!" Abraham duduk dan membentangkan kedua buah tangannya menyambut kedatangan Dafan. "Ayah, Dafan merindukan ayah," ucap Dafan yang memeluk erat Abraham. Tidak terasa Dafan meneteskan air mata di pundak pria kekar itu. "Ayah juga sangat merindu kamu, nak." Abraham memeluk erat tubuh mungil Dafan. "Ayah, tolong jangan tinggalkan Dafan lagi. Dafan benar-benar sayang ayah." "Iya sayang, ayah janji, ayah tidak akan meninggalkanmu walau apapun yang terjadi." "Terima kasih ayah." "Sama-sama sayang. Kamu jangan menangis seperti ini. Anak lelaki itu harus kuat, jangan sampai dunia melihatnya." Abraham mengusap air mata yang menetes di pipi Dafan. Maya dan Mira memperhatikan keduanya dari jauh. Ikatan batin antara anak dan ayah terlihat jelas pada Abraham dan Dafan. "Bu, kalau boleh Mira tahu, apa benar Tuan Abraham itu ayah Dafan?" Sebelum menjawab, Maya terlebih dulu menarik napas dalam-dalam. "Mir, panjang ceritanya. Setelah semuanya usai, aku akan menceritakannya padamu. Atau setidaknya, kamu akan tahu sendiri cerita sesungguhnya. Sebentar lagi, malam menjemput. Bagaimana kalau kamu membantuku untuk membuat makan malam sebelum kamu pulang, itu pun kalau kamu tidak keberatan." "Sama sekali tidak, Bu. Setelah dari sini, saya akan langsung ke rumah sakit untuk menengok ibuku." "Baiklah kalau begitu." Keduanya pun segera menuju ke arah dapur. Aroma masakan tercium dari arah dapur hingga membuat Abraham sedikit menarik napas. "Nak, yang masak di dapur itu siapa? Kenapa aromanya begitu enak?" "Itu pasti ibu. Selain pandai menggambar, ibu juga ahli dalam memasak. Dapat sangat bangga memiliki ibu sepertinya." "Bagaimana dengan ayah? Apa kamu juga bangga memiliki ayah sepertiku? Selain tampan, ayah juga kaya raya dan terkenal." Kata ibu, tidak boleh berkata setinggi langit, karena di atas langit masih ada langit. Kembali Abraham harus menggaruki kepalanya, ingin membanggakan dirinya pada putranya, tetapi sayang, kepintaran Dafan lebih dari anak rata-rata pada umumnya. "Bu, kalau begitu Mira permisi dulu. Ibu pasti sudah menunggu Mira di rumah sakit." "Tunggu dulu Mir, ini ada sedikit buat kamu dan ibumu." Maya menyerahkan sebuah rantang yang sudah dia ikat rapi dengan kain. "Terima kasih Bu, kalau begitu saya permisi dulu." Maya mengantar Mira ke depan dan bertemu dengan Abraham dan Dafan di sana. "Tuan besar dan tuan muda, saya mohon diri dulu. Besok saya akan datang kemari untuk menemani tuan muda bermain." "Dapat saja kak, tidak perlu tambah tuan muda." "Iya, besok dapat tunggu ya kak, dan hati-hati di jalan." Mira tersenyum dan sedikit melambaikan tangan. "Ayo nak, mari kita makan," ajak Maya sambil menggendong tubuh kecil Dafan. "Apa ibu juga tidak mengajak ayah untuk makan bersama kita? Dafan tahu ayah juga ingin menikmati masakan ibu." "Tidak usah nak, dia pasti sangat sibuk malam ini, karena masih banyak urusan yang harus dia selesaikan. Betul kan Tuan Abraham?" Maya sedikit memberi isyarat pada Abraham. "Siapa bilang aku sibuk? Aku ini bos, jadi tinggal suruh sana sini. Semua urusan bisa terselesaikan dengan cepat." "Wow, ayah begitu keren. Dapat sangat bangga memiliki seorang ayah yang memiliki kekuatan super seperti di TV-TV." "Ih, orang ini bukannya beri contoh yang baik di depan anak kecil, malah berbangga diri dengan kekuasaan yang dia miliki." "Bu, aku mau bersama ayah." Mau tidak mau, Maya pun menyerahkan Dafan pada Abraham. Abraham menyambutnya dengan senyum lalu mengedipkan mata ke arah Maya.
"Nak, kamu mau makan apa? Biar ayah ambilkan," tanya Abraham saat mereka sudah duduk di depan meja makan. "Itu sudah tugasku, jadi Tuhan tidak usah repot-repot melakukannya. Ingat janji kita sebelumnya." "Tapi Bu, biarkan kali ini ayah yang melakukannya. Dapan tahu kalau ayah pasti bisa." "Davan, ibu tidak suka kalau kamu seperti ini di depan orang lain." "Maya, aku ini bukan orang lain. Aku ini ayah kandung dari Davan." Abraham sedikit meninggikan suaranya. "Ayah katamu? Di mana Anda selama ini? Saat putramu sakit, di saat dia sedih, di saat orang-orang memandang kami sebagai orang asing. Coba katakan padaku." Maya yang tidak mau kalah. Mendengar ucapan Maya, Abraham merasa begitu bersalah. Waktu tersia-siakan begitu saja baginya, tanpa melihat tumbuh kembang putranya selayaknya ayah pada umumnya. "Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu kalau selama ini kalian sudah mengalami begitu banyak masalah dan cobaan. Aku janji, aku akan menebus semuanya itu mulai hari ini." "Ibu, tolong maafkanlah ayah. Soal makanan ini, Davan bisa ambil sendiri." Davan segera berdiri. "Tidak nak, biar ibu saja. Biar ayah saja," ucap Maya dan Abraham bersamaan, hingga tanpa sengaja tangan mereka berpegangan pada sendok nasi. "Anda saja yang melakukannya buat Davan." Maya segera menarik tangannya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.